Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Sakinah, NIM 1820210060, kelas PIAUD 2, angkatan 2018. Di sini Mustika akan menjawab 3 pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan taman kanak-kanak yang diampu oleh Ibu Elsa Cindrea, MPD. Nah, untuk pertanyaan pertama itu bagaimana cara konsep pengelolaan kelas di taman kanak-kanak. Di sini Mustika akan mencoba menjawab. Ruangan kelas itu haruslah diatur dan diatur sedemikian mungkin agar proses pembelajaran di dalam kelasnya itu dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan ketika mengelola kelas di taman kanak-kanak. Yang pertama itu ada penempatan kursi dan meja. Nah, penempatan kursi dan meja ini bersifat fleksibel dan bisa berubah-ubah. Kedua, itu ada waktu kegiatan pembelajaran. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak itu ketika mereka belajar, mereka itu hanya duduk di atas kursi saja. Mungkin saja mereka bisa duduk di atas karpet ataupun di tikar. Nah, yang ketiga itu adalah penyediaan alat dalam pembelajaran ataupun media pembelajaran. Nah, ini haruslah sesuai dengan materi yang akan disampaikan pada hari itu. Dan yang ketiga itu adalah pengaturan meja. Pengaturan meja itu haruslah sesuai dengan kebutuhan individu agar adanya cukup ruang untuk anak bergerak. Nah, itu adalah sarana dan prasarananya. Kemudian ada dinding. Nah, dinding ini digunakan untuk menempelkan hasil karya anak tersebut. Jadi anak tersebut kita ajak untuk menempelkan hasil karyanya dengan cara bergantian. Yang kedua itu ada suasana kelasnya. Nah, suasana kelasnya itu seperti dekorasi itu bisa berubah-ubah setiap temanya. Mengapa kita bisa mengubah dekorasi dalam kelas tersebut agar anak itu tidak bosan. Nah, yang kemudian jawaban kedua itu adalah model pembelajaran yang ada di PAUD. Nah, model pembelajaran di PAUD itu ada model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok, model pembelajaran sudut, model pembelajaran area, dan juga model pembelajaran sentra. Jawaban yang ketiga. Nah, yang pertama itu akan menjelaskan tentang model pembelajaran klasikal. Nah, model pembelajaran klasikal ini adalah ketika guru menjelaskan, anak-anak itu tertuju pada satu titik saja. Jadi, model pembelajaran klasikal itu konsepnya kelasnya, papan tulisnya itu berada di depan dan anak-anaknya itu menghadap ke papan tulisnya. Jadi, guru tersebut dapat memberikan pembelajaran pada hari itu dan anak fokus pada satu titik tujuan saja. Yang kedua itu ada model pembelajaran kelompok. Nah, model pembelajaran kelompok ini adalah dengan kegiatan pengaman, yang dimana biasanya anak-anak itu dibagi menjadi 2 sampai dengan 3 kelompok, yang dimana setiap kelompok tersebut diberikan kegiatan yang berbeda-beda. Nah, apa fungsi dari kegiatan pengaman itu? Ketika salah satu anak di salah satu kelompok sudah menyelesaikan kegiatannya, nah dia bisa pindah ke kelompok lainnya untuk menyelesaikan kegiatan selanjutnya. Tetapi karena tidak adanya tempat untuk menyelesaikan kegiatan selanjutnya, maka anak tersebut dapat ke tempat kegiatan pengaman terlebih dahulu untuk menyelesaikan kegiatan di pengaman tadi, misalnya bermain. Nah, permainan di kegiatan pengaman tadi haruslah sesuai dengan tema ataupun subtema pada hari ini. Pada hari ketika anak itu akan melaksanakan pembelajarannya. Nah, ketika di kelompok lain
sudah menyelesaikan kegiatannya, maka anak yang di kegiatan pengaman tadi bisa melanjutkan kegiatannya kembali di kegiatan kelompok seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada model pembelajaran sudut. Nah, model pembelajaran sudut ini ialah model pembelajaran ini seperti model pembelajaran area, yang dimana dia itu membuka 2 sampai dengan 6 sudut setiap harinya. Model pembelajaran sudut ini menurut Kemendikbud itu ada 6. Yang pertama itu model pembelajaran vertical life atau model pembelajaran model pembelajaran sudut kebiasaan, yang kemudian itu ada sudut sensori, ketiga sudut matematika, sudut bahasa, sudut imtak, dan juga sudut drama. Nah, yang keempat itu ada model pembelajaran area. Model pembelajaran area ini biasanya dibuka 3 sampai dengan 4 area saja dalam satu harinya. Di sini di sini menekankan pada minat dan bakat anak, dan juga menekankan pada pengalaman pembelajaran. Jadi anak dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian model pembelajaran area ini ada area seni, area drama, ada area musik, ada area pasir dan air, ada area membaca dan menulis. Nah, ini dibuka 3 sampai dengan 4 area setiap harinya. Kemudian yang terakhir itu ada model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra ini ataupun model pembelajaran BCCT. Nah, model pembelajaran ini dalam berbentuk lingkaran dan juga menggunakan pijakan ataupun scaffolding. Setiap harinya dibuka hanya satu saja sentra yang dibuka. Ada 4 pijakan. Yang pertama itu ada pijakan lingkungan. Nah, pijakan lingkungan ini adalah persiapan media yang akan kita gunakan ketika pembelajaran pada hari itu. Yang kedua itu ada pijakan sebelum bermain. Pijakan sebelum bermain ini seperti pembukaan, pembacaan doa, absensi, dan juga menjelaskan dulu peraturan-peraturan pada hari itu yang akan kita gunakan dan pembelajaran apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ketiga itu ada pijakan bermain. Pijakan bermain ini adalah ketika anak bermain mengekspresikan seluruh yang apa yang ada di dalam pikirannya ketika bermain, tetapi juga diawasi oleh guru tersebut. Yang keempat itu ada pijakan setelah bermain. Pijakan setelah bermain ini ialah ialah penutup, seperti menanyakan apa saja ya pembelajaran pada hari ini yang telah mereka pelajari, apakah menyenangkan pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi ada 4 pijakan. Nah, juga ada beberapa sentra, yaitu ada sentra balok, sentra musik, kemudian ada sentra persiapan, kemudian ada sentra bermain peran, sentra memasak, sentra komputer, dan seluruh sentra tersebut digunakan dengan menggunakan pembelajaran tersebut dengan menggunakan scaffolding. Jadi anak-anak itu sebelum bermain dengan lingkaran terlebih dahulu dijelaskan dulu kegiatan bermain pada hari itu. Mungkin itu saja yang dapat Mustika jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.